Grup kelas. Kelas apa itu? Di sini nggak ada di sini. Ke grup khusus kelas kami yang Pak di Iya, saya kan tidak masuk di situ kan. Yang saya ajarkan filsafat C. Kalau kau kirim ke grup kelas, ke grup kita, ya saya nggak bisa nyanyi. Ya kalian aja yang bisa nyanyi. Saya cari-cari di grup nggak ada. Jadi kalau di kelas ini, ya ingat di sini kalian kalau mengirim sesuatu ya ke grup kelas ini supaya saya tahu. Saya tidak tahu grup kalian, tak banyak pun grup kalian itu kan bukan urusan saya. Yang saya uruskan grup kelas Q. Jadi nanti kalau ibadah atau penutup nanti kalau kau kirim lagunya, kirim ke grup kita. Ya, ke grup kita artinya Filsafat Timur 2C. Ini 2C ya. Supaya jangan saya cari-cari nggak ada apa. Gak mungkin saya hafal lagu-lagu karo semua kan. Oke. Angga, Anggria, Brian, Citra, Dea, Deasi, Erawan, Erawati, Rani, Freddy, datang, Frichan, Gracia. Freddy tidak mengontrak mata kuliah ini. Hah? Freddy dan Yara Citoman tidak mengontrak mata kuliah Filsafat Timur ini, Pak. Kenapa ada namanya sih? Greska, Ivan, Ada Pak. Jelita, Juli Santi, Lastrida, Mio, Nengsi, Rionado, Rico, Riniana, Rolasmian, Romi, Santo, Charlie, Sonia, Oke, tantangan satu opsinya. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar teori kalau minggu yang lalu kita masih pengenalan. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang pengantar teori filsafat Timur dan Indonesia. Jadi filsafat itu semakin kita dalami ya, apa itu filsafat Timur. Kalau kemarin kalau saya katakan apa itu filsafat Timur, itu berarti filsafat yang ada di daerah Asia. Jadi semua yang ada di daerah Asia tentu akan berbicara tentang filsafat Timur. Nah, kalau saya ulang lagi, kemarin kita telah belajar
juga soal ciri-ciri dari filsafat timur itu ya sudah kita pelajari. Kemudian perbedaannya dengan filsafat barat dan inti pokok dari filsafat timur itu. Jadi sudah kalian mulai mengenal lebih dalam. Sekarang kita akan melihat teori-teori yang ada dalam filsafat timur dan Indonesia. Kita lebih khusus nanti bicara soal Indonesia. Sebelum saya mendalami ini, saya ingin review apa artinya filsafat itu. Filsafat apa artinya? Tentang apa? Yang ditanya itu tentang apa? Pertanyaan dasar tentang apa? Tentang realitas, kenyataannya juga. Berarti kalian baca sekarang ya, artinya belum masuk ke pemahaman ya. Berarti kemarin habis kelas ini langsung sampai di ruang kalian langsung letakkan buku, tidur. Lalu tadi pagi setelah habis ibadah ambil buku, bawa lagi ke sini. Artinya tidak membaca, mendalami tentang apa yang kita pelajari. Jika begitu, maka kalian tidak akan bisa sukses memahami filsafat timur ini. Artinya kalau kalian menganggap belajar itu seperti anak SMP SMA, maka sampai kapanpun kalian tidak akan menjadi orang yang sukses. Kalian hanya sebatas orang yang belajar tapi tidak expert dalam pelajaran itu. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa di kampus itu ketika kita belajar di kelas itu hanya 20% apa yang kita sampaikan. Tapi supaya lengket itu di otakmu dan kau paham lebih baik, maka ulangilah sampai 80% lagi di rumah, di perpustakaan, di mana-mana harus kau ulang supaya bisa paham. Artinya kalau seandainya saya buat ujian hari ini yang lulus hanya 1-2 orang, itu pun lulus 50%. Tingkat pemahamannya tentang mata kuliah ini belum sampai 100%. Itu tadi karena ya anggap habis kuliah udah tidur, simpan aja di rak meja itu buku itu, atau mungkin ya langsung ke pelajaran lain, ke mata kuliah lain, atau main-main. Kalau saya tanya siapa yang ke perpustakaan cari buku filsafat? Gak ada ya. Arti gak serius rupanya kalian belajar filsafat itu. Dan cara belajar kalian berarti masih seperti anak SMA. Belum belajar mandiri, mengeksplor diri untuk lebih menguasai materi. Oke lah. Tidak apa-apa, toh itu kan bukan urusan saya. Saya sudah menyampaikan petunjuk ya untuk Anda makin maju, makin pintar. Tidak mau pintar ya terserah. Oke, jadi dalam teori filsafat timur ini nanti kita akan belajar soal tradisi filosofis Asia. Ini kita akan belajar soal tradisi filosofi Asia. Kalau dikatakan tradisi filosofi, maka itu akan kita pahami lagi soal filsafat timur itu. Kalau saya katakan kemarin minggu yang lalu filsafat timur itu hanya filsafat yang berbicara di wilayah Asia, maka akan beda pemahaman filsafat timur dengan filsafat barat. Filsafat timur itu selalu berbicara soal filosofi yang diartikan oleh orang timur ialah filsafat itu sebagai pandangan hidup.
Jadi pandangan hidup. Halo, jadi kita bicara soal pandangan hidup. Apa artinya pandangan hidup? Nanti kalau di Asia ini kita ketika bicara tradisi filosofis itu berarti kita sedang bicara soal pandangan hidup. Artinya filsafat bagi orang timur adalah pandangan hidup. Jadi kalau bicara soal filsafat bagi orang timur selalu dikaitkan dengan pandangan hidup. Ini kalau nanti kita bicara filsafat timur. Setiap daerah itu punya pandangan hidup. Jadi kalau sebentar apa filsafat atau ada apa filosofi kehidupan orang Batak misalnya, itu ada filsafat atau filosofi. Kalau saya sekarang apa filosofi orang Karo, filosofi hidup orang Karo, sama orang Karo. Ada pandangan hidup orang Karo. Kalian dua orang Karo. Hanya dua orang Karo di kelas ini. Apa pandangan hidup orang Karo? Berarti bukan orang Karo. Pandangan hidup orang Batak Toba apa? Apa? Begitu. Tidak begitu apa ada lagi dan betul sudah menonton. Gak ada. Itu bukan Batak Toba juga. Semalungun apa? Abonaron do Bona. Ya, itu terkenal itu Abonaron do Bona. Nias apa? Apa? Sekimate Morehan. Apa itu? Lebih baik mati daripada menanggung lalu. Bagus. Orang tua biasanya selalu terkenal dengan anak koki do hamoraon dia. Pandangan hidup orang Batak itu anak itulah kekayaannya. Makanya kalau dia tidak punya anak seolah-olah dia tidak kaya. Walau uangnya, hartanya banyak, bertriliuner, tapi kalau dia tidak punya anak, dia belum kaya. Banyak pandangan hidup orang timur yang akan nanti kita pelajari dan kita dalami. Ya, makanya nanti kalau bicara filsafat timur, tradisi filosofi Asia itu bicara pandangan hidup. Filsafat menurut timur atau filsafat timur, filsafat itu artinya pandangan hidup. Jika orang barat tadi mengatakan filsafat itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, tentang etika, tentang pengetahuan, logika, maka kalau filsafat timur tidak bertanya itu, tapi bertanya pandangan hidup. Bagaimana pandangan hidup orang Jawa, pandangan hidup orang Madura, orang Sulawesi, orang Papua, pandangan hidup. Jadi filsafat timur itu berbicara soal falsafah hidup, filosofi. Itu yang akan kita lihat nanti, teori-teori yang akan kita bahas dalam filsafat timur itu. Lalu yang kedua ialah konsep etika dan moral. Jadi orang timur itu lebih mengedepankan etika dan moral dibanding logika dan pengetahuan seperti filsafat barat yang kita bahas kemarin. Jadi bicara soal etika. Jadi kalau
di timur itu yang dibangun itu bagaimana etika sopan santun, etika berpakaian berbusana, etika dalam bermasyarakat, gitu ya. Lebih menekankan itu. Lalu moralitas. Tetapi kita di negara ini jarang persyaratan untuk jadi pemimpin itu melihat moralitas. Tapi kalau di Eropa, katakanlah di Amerika, persyaratan utama untuk calon presiden itu ialah moral. Kalau tidak bermoral nggak bisa masuk jadi calon. Artinya kalau dia cacat hukum atau cacat dalam artian perilaku moral, dia tidak akan mau calon. Kita sudah masuk penjara, keluar penjara pun masih bisa calon. Calon gubernur, calon bupati, calon presiden. Masih ada orang calon kalau dia sudah terlibat kasus. Sekarang kan cawapres juga kan terlibat kasus kan? Sedang diperiksa KPK sekarang. Nah, tapi masih percaya nggak salah, nggak salah. Semuanya nggak salah. Tapi setelah gini nanti baru biasanya orang-orang yang sudah tersentuh KPK itu ya susah keluar. Kalau sudah disentuh KPK agak susah keluarnya nanti masuk pintu penjara. Gitu dia. Itu bedanya. Jadi orang timur itu selalu bicara moral, etika. Tapi kenyataannya banyak orang tak beretika, tak bermoral. Dulu misalnya kalau datang tamu ke rumah kalian atau ke rumah orang tua ya, pasti orang tua menyuruh anak-anak bersalaman. Datang dulang, datang paman, datang memboru, datang X ya, salam-salam. Lalu ngobrol bersama di ruang tengah, saling melepas rindu ya, atau bertanya tentang pengalaman. Bagaimana di kampung, bagaimana siapa, bagaimana ini bertanya. Dulu itu. Sekarang kalau datang tamu, anak-anak nggak mau keluar dari kamar karena asik main gadget, main handphone. Ucok, butet, sini kau datang tulangmu. Iya mah, tapi nggak datang. Ngurung diri di kamar, mojok di mana-mana. Kalau pun salaman dia gini, ya. Asal pergi. Karena bagi dia sahabat dia ialah ini bukan manusia. Etikanya gitu. Kalau kita misalnya pergi ke rumah orang bawa anak kita, setelah dia salam dia pasti pergi mojok. Lalu pertanyaan yang dia tanya ialah apa paspor wifi-nya? Ada wifi-nya enggak? Karena bagi dia yang penting wifi dan paspornya, bukan orang yang hidup itu yang penting saja. Itu generasi kalian itu. Gak tahu nanti anak kalian bagaimana lagi, gak tahu lah. Karena beda suasana ya, beda situasi. Tapi kan kondisi sekarang begitu. Lihat aja anak-anak sekarang suka gaul atau suka menyendiri. Kalau dulu orang tua susah menyuruh anaknya masuk rumah karena main kelereng, main petak umpat, main semua sampai malam pun mau dia di luar karena main sama temannya, sosialnya tinggi. Sekarang anak-anak disuruh keluar nggak mau. Ke rumah bulan ya, nggak mau, nggak ada situ AC, nggak ada di situ wifi, nggak ada di situ internet. Lebih baik dia di rumah daripada pergi keluar. Menyuruh atau mengajak anak keluar rumah sekarang susahnya bukan main. Nggak tahu apakah kalian juga susah diajak orang tua kalian jalan-jalan. Susah. Itu fenomena sih. Dulu mereka banyak di luar main, sekarang banyak di rumah main juga tapi menyendiri di kamar.
Ketawa sendiri, menangis sendiri, menyanyi sendiri, ya. Begitu. Dan bikin gila, padahal dia nge TikTok kan. Halo guys, itu tradisi sekarang. Konsep etika dan moral ya. Lalu metafisika dan kosmologi. Ini juga kita bahas dalam teori-teori filsafat timur. Metafisika dan kosmologi. Kemarin juga saya katakan bahwa filsafat timur itu sangat holistik ya. Dia memadukan alam semesta dan manusia secara holistik. Jadi bagaimana metafisika dan kosmologi itu menyatu. Kosmologi itu kan ilmu tentang bumi ya, dunia. Jadi bagaimana kita secara metafisika dan kosmologi, filsafat timur membahas itu secara komprehensif, secara menyatu. Tetapi kalau bicara kosmologi, kita akan bisa nanti melihat bagaimana etika atau bagaimana filsafat orang-orang timur tentang kosmologi. Kalau saya katakan minggu yang lalu, orang-orang timur itu selalu menghargai alam. Alam itu biar hidup, lalu dipelihara, dijaga, dirawat. Tapi kalau orang-orang Eropa itu biasanya lebih cenderung mengeksplorasi bumi atau mencari keuntungan dari bumi ini. Khususnya daerah-daerah subtropis yang kaya dengan kekayaan alam. Karena di Eropa tidak begitu kaya dengan kekayaan alam kan. Di sana bisa 3 bulan gelap, 3 bulan terbit matahari terang. Jadi nggak bisa dibedakan mana malam mana siang. Pokoknya mereka lihat jam, ini sudah sore, artinya sore. Walau matahari dia tidak pernah terbenam, pulang mereka ke rumah. Jadi supaya gelap, ketika mereka tidur mereka beli penutup mata, ditutup matanya supaya bisa tidur. Karena 3 bulan terang terus, nggak ada gelap. Jadi mereka sendiri yang menciptakan gelap, beli ditutup matanya biar tidur. Lebih enak memang di Indonesia ini, ada gelap, ada siang, ada pagi, ada siang, ada malam. Kalau di sana, kalau 3 bulan gelap terus, gak ada terang. Gelap pun harus bekerja, karena ya berputar siklus harus bekerja. Atau 3 bulan dingin terus, gak bisa bekerja apa-apa. Keluar rumah pun gak bisa, karena dingin terus. Biasa kalau musim dingin mereka keluar negeri, datang ke Indonesia, menikmati Indonesia, berjemur. Kita memang enak. Ya makanya kita manjalah terhadap diri kita ya. Di Indonesia ini enak. Tapi sudah orang Indonesia ingin keluar negeri lagi ya. Dia mengatakan, wah di luar negeri enak. Padahal sampai luar negeri dia nggak tahan di sana. Lebih enak Indonesia. Makanannya banyak. Sama makanannya sedikit-sedikit. Makanya mereka makan sedikit kan. Roti-roti. Kita makanannya kita banyak kan. Makanya banyak makanannya. Itu kosmologi, metafisika dan kosmologi. Kemudian nanti kita akan berjumpa juga filsafat timur itu dengan pengaruh filsafat barat. Kadang-kadang filsafat barat itu begitu mendominasi sehingga orang-orang filsafat timur itu minder ya menghadapi mereka, karena barat itu kan logikanya jalan. Kita dalam filsafat timur gak ada jalan logikanya, yang ada kan iman, perasaan ya. Karena filsafat tadi pandangan hidup. Jadi orang-orang Eropa itu kadang nggak bisa masuk akal mereka pandangan hidup kita. Lalu mereka pun menganggap ya filsafat timur itu bukan bagian dari ilmu,
karena tidak bisa dianalisa, tidak bisa diukur dari segi secara ilmu ya. Maka mereka menganggap filsafat timur itu sebagai underbow atau di bawah filsafat barat. Dan kita pun akhirnya orang-orang timur menganggap kita tidak begitu berdaya di hadapan filsafat barat. Ini juga nanti kita akan bahas itu. Nah, banyak sekali sebenarnya filsafat timur ini yang akan kita lihat. Kalau perbandingan dengan filsafat barat, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana filsafat barat itu dan bagaimana filsafat timur. Ini bagian yang akan kita lihat dari filsafat timur. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana filsafat Indonesia. Nah, filsafat Indonesia, kalau kalian search nanti di Google ya, coba tulis filsafat Indonesia, itu agak jarang kelihatan. Karena kalau kita tulis filsafat timur di Google, maka akan keluar itu Buddhisme, Hinduisme, Taoisme, Shintoisme, Konfusianisme, itu yang banyak muncul. Tapi tidak ada keluar filsafat Indonesia. Misalnya Jawaisme, Batakisme, tidak ada. Mengapa? Karena tidak ada yang mempublis cerita-cerita filsafat atau pandangan hidup orang Indonesia, baik di dunia filsuf atau ensiklopedi filsafat dunia, tidak ada. Nah, makanya kalau kita nanti bicara filsafat Indonesia, maka bagian yang pertama yang harus kita bahas ialah sejarah filsafat Indonesia. Ini yang kita bahas minggu depan, sejarah filsafat Indonesia. Bagaimana sejarah filsafat Indonesia ini? Mengapa tidak dikenal di dunia ini? Mengapa filsafat yang ada sama kita ini tidak begitu memiliki pengaruh di dunia ini? Padahal filsafat lain, filsafat Cina itu banyak kita gunakan atau kita pakai gitu ya. Misalnya begini, ada juga pandangan gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit dan bergurulah sampai ke negeri. Iya, tidak ada dikatakan bergurulah sampai ke negeri Simalungun kan? Ada? Kenapa Cina? Coba bayangkan kalau kalian sudah makan obat Cina, ramuan Cina yang kecil, bisa sembuh kan? Itu bukan kimia, itu obat Cina, ramuan timur. Tidak ada kimia di situ. Itu olahan dari bumi, diekstrak jadi sebuah herbal. Itu. Lalu tidak hanya herbal ya, Cina juga daerah pusatnya kungfu kan. Gaya mabuk, gaya kerak, gaya apa tergantung kalian. Itu tontonlah Jet Li kan, Jackie Chan, Bruce Lee, tapi nggak ada Pujen Dono atau Poltak. Hanya besar mulutnya gitu kan, besar mulut. Lalu itu baru kira orang Batak itu gitu. Karena orang Batak ini hanya besar mulut. Kalau jadi preman dia yang bisa lah. Sampai tapi setelah diogar dia apa kau? Langsung melempem dia. Gak ada yang terkenal dari kita kan. Indonesia ada terkenal. Bersama. Jadi sejarahnya ini harus kita pelajari. Tidak ada yang menjadi bagian yang istimewa dari sejarah filsafat kita ini. Tapi nanti kita belajar lah.
minggu depan ya. Kemudian yang akan kita beli, jika kita tidak membahas tentang filsafat timur, filsafat Indonesia ini, kita akan belajar juga pemikiran filsafat klasik. Filsafat klasik Indonesia. Apa artinya filsafat klasik? Secara tidak langsung kita sebenarnya sudah mengenal beberapa filsafat orang-orang Indonesia yang klasik ya. Kalau saya katakan nanti Ki Hajar Dewantoro, pasti kalian akan mendengar Tut Guri Handayani. Apa artinya Tut Guri Handayani? Apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu bineka tunggal ika. Yang di belakang memberikan Tut Guri Handayani. Jadi kita yang menjadi teladan, mendorong untuk semakin maju ya. Jadi yang di belakang dia menjadi pendorong, di depan dia menjadi teladan, di samping dia menjadi sahabat gitu. Ada 3 filsafat Ki Hajar Dewantoro itu, tapi Guri Handayani itu ialah soal pendidikan. Bagaimana kita mendidik orang dengan rasa bertanggung jawab. Itu contoh. Ada juga Raden Ajeng Kartini. Apa yang kita kenal dengan Raden Ajeng Kartini? Habis gelap terbitlah. Itu habis gelap terbitlah terang. Jadi filsafat seperti itu, walau itu sebenarnya klasik ya, memang habis gelap pasti terbit terang kan? Gak mungkin habis gelap terbit gelap kan? Pasti terang, karena habis gelap besok mentari datang kan? Membuat cahaya. Itu contoh. Dan masih banyak lagi yang pemikiran filsafat klasik Indonesia harus kita gumuli dan kita pelajari, sehingga filsafat itu benar-benar menjadi belajar dari Indonesia sendiri. Kita banyak kaya dari filsafat Indonesia. Tidak hanya kalau saya katakan sekarang Indonesia itu berapa bahasa Indonesia, bahasa daerah di Indonesia? Berapa bahasa? Kalau suku banyak, ada 200-an, ada 200-an. Kalau bahasa di Indonesia berapa? Ada yang tahu berapa bahasa Indonesia, bahasa daerah? Tidak tahu ya. Bahasa daerah di Indonesia itu ada 103 bahasa. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia telah menerjemah Alkitab ke dalam bahasa daerah sebanyak 37 bahasa, termasuk ke bahasa saudara ya, bahasa Karo, Nias, Semanungun, Toba, Angkola, Dairi, sudah termasuk itu 37 bahasa. Dan masih ada 66 bahasa yang belum diterjemahkan Alkitab. 66 bahasa daerah. Tidak lengkap, artinya tidak lengkap ya, yang ini kan masih lengkap, dia diterjemahkan dia PR dan PB. Tetapi ada yang sudah diterjemah ke dalam bahasa ini, tapi dia bukan lengkap, tidak lengkap. Dia hanya portion itu diterjemahkan kitab Markus saja, diterjemahkan kitab Kejadian saja, portion, atau hanya perjanjian baru saja, belum lengkap perjanjian lamanya. Itu sudah diterjemahkan ke 103 bahasa. Tapi lengkap itu masih 37 bahasa. Dan waktu untuk menerjemah satu Alkitab ke dalam bahasa daerah dibutuhkan waktu 20 tahun. 20 tahun untuk satu bahasa.
Kalau misalnya mau diterjemahkanlah bahasa ke bahasa, contoh bahasa Simalungun dulu, waktu proses penerjemahan ke bahasa Simalungun atau bahasa Dairi atau bahasa Karo, itu membutuhkan waktu 20 tahun supaya selesai penerjemahan itu. Jadi kalau 66 kali 20 tahun berarti butuh waktu berapa ribu tahun supaya bisa selesai penerjemahan 66 kali. Kalau 20 kali 66, 1320 tahun. 1320. Iya kan? 1320 tahun. Masih hidup enggak kalian situ? Kiamat dunia itu. Ini udah kiamat dunia ini. Belum selesai terjemahkan Alkitab ke 130 bahasa lagi. Karena apa? Waktunya 20 tahun. Dan 20 tahun itu, mengapa terjadi 20 tahun? Karena mahalnya penerjemahannya. Biaya terjemah. Kalau saya tanya sekarang berapa pasal Alkitab? Semuanya. Berapa pasal? Semester 3 nggak hafal Alkitab. Berapa pasal Alkitab seluruh? Kayak diajari kalian dulu pembimbing PB, pembimbing PL, udah tamat kan? Hah? Wah, kau tambah berarti pasal satu pasal lagi apa? Itu 1188. Cara mengingatnya gampang. Buka Mazmur 118 ayat 8. Apa sini? 118 ayat 8. Apa isi dari Mazmur ini? Baca. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung daripada Percaya kepada manusia. Jadi kalau ditanya orang berapa jumlah pasal Alkitab seluruhnya, ingat aja, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Di mana tertulis itu? Mazmur 118 ayat 8. Jadi berapa jumlah pasal Alkitab? 1188. Nah, jumlah ayat Alkitab berapa? Ini dari pasal. Ayatnya berapa? 31.171 ayat. 31.171 ayat. Nah, biaya untuk menerjemah satu ayat Alkitab itu biayanya 90.000 per ayat. Maka kalau dikalikan ini berapa biaya dana untuk menerjemah Alkitab ke dalam satu bahasa? Berapa biaya? Berapa biaya menerjemah Alkitab ke satu bahasa? Kalau tadi biaya menerjemahnya 90.000 per ayat. 90.000 kali 31.171 berapa? 2,85 sekitar ini 2.805 juta. 2.805 juta lah menerjemah satu Alkitab ke dalam satu bahasa. Ada nggak uang kalian segitu? Kalau aku ada setengah M, setengah mati. Gitu. Coba bayangkan ini dikali 66. Ini kali 66. Berarti kan hampir 1 triliun kan? 300 miliar. Apa enggak lama menerjemah 20 tahun. Jangan mencari ini. Sedangkan sekarang mereka hanya mencari
AI sekarang sedang mencari uang 116 M untuk mengirimkan Alkitab ke seluruh pelosok di Indonesia yang belum punya Alkitab, termasuk Kenia Selatan tahun ini. 11.000 Alkitab mau disebar. Makanya sekarang mereka punya program SDK. Apa ini SDK? Salam dalam kasih. Transferlah uang 155.000. Maka kamu telah menolong orang-orang yang belum punya Alkitab di Indonesia. Ini. Jadi kalau kita katakan kita bicara pemikiran filsafat klasik Indonesia, maka nanti ada banyak pemikiran-pemikiran orang yang akan kita gali. Itu dari bicara filsafat Indonesia. Yang kedua, kalau bicara filsafat Indonesia, kita akan bicara juga di sini adalah filsafat Islam. Islam itu ke Indonesia datang tidak serta-merta langsung menetapkan dan menerapkan Islam itu. Ke Pulau Jawa berapa ratus tahun sehingga Islam diterima di Jawa. Menurut sudah pernah belajar sejarah Islam? Sudah masuk mata kuliah Islam? Islamologi? Islam Nusantara sudah dipelajari? Islam masuk sejarah masuk Islam ke Nusantara? Belum. Nanti kita akan belajar filsafat Timur dan filsafat Indonesia. Nanti kita akan membahas filsafat Islam. Islam saja masuk ke daerah Jawa membutuhkan waktu 400 tahun lagi. 400 tahun. Karena ya Islam itu tidak mau menerima filsafat Indonesia itu. Tapi setelah 400 tahun, 4 abad berarti mereka mulai memahami Indonesia, Nusantara, Majapahit, Mataram dan sebagainya, maka mulailah mereka diterima dengan masuknya Islam Wali Songo. 9 wali itu. Maka Islam mulai. Nanti disitulah terjadi filsafat Islam. Bagaimana orang Islam itu berbaur dengan tradisi pandangan hidup atau falsafah hidup orang Timur, orang Jawa. Lalu Islam itu menjadi Islam yang hidup, pandangan-pandangan hidup orang Jawa. Sehingga orang Islam memahami Islam itu bukan lagi Islam yang jauh, tapi Islam yang lahir dari tradisi dan filosofi Jawa. Maka ada banyak tantangan sekarang di Indonesia kan filsafat Timur atau filsafat Indonesia dengan filsafat agama ini. Karena saya katakan itu filsafat Timur itu unik karena dia berbicara agama. Kalau Barat kan tidak berbicara agama, berbicara logika. Makanya Islam di Indonesia itu ada yang disebut Islam Indonesia dan Islam di Indonesia. Apa bedanya Islam Indonesia dengan Islam di Indonesia? Apa bedanya Islam Indonesia dengan Islam di Indonesia? Kalau Islam Indonesia berarti Islam itu telah berbaur dengan filosofi Indonesia, telah bergabung atau menyatu atau minimal saling menerima filsafat Islam dengan filsafat Indonesia, atau misalnya katakanlah filsafat Jawa atau filsafat Madura atau filsafat Batak. Tapi kalau Islam di Indonesia berarti ada orang yang berupaya tradisi Timur Tengah dipindahkan ke Indonesia. Itu makanya ada yang pakai jilbab, pakai kerudung, pakai apa itu cadar gitu ya. Kalau minum nanti ini kan, kalau makan pun membuka ini tutup. Itu karena mereka membuat Islam di Indonesia, membawa tradisi Timur Tengah pindah ke Indonesia, sehingga Islam di Indonesia. Itulah yang mungkin akan membuat masalah di tengah kehidupan kita kan. Maka lahirlah paham-paham radikal, paham-paham yang memaksakan tradisi Timur
di Indonesia. Padahal beda pandangan kita terhadap agama itu berdasarkan pandangan hidup lokal kita, berdasarkan pandangan hidup keseharian kita. Itu nanti lahirnya ada yang teroris lah, ISIS, yang macam-macam. Artinya yang radikal. Makanya pemerintah sekarang membuat Islam Nusantara atau Islam moderat. Artinya dia lebih mengadopsi pemikiran-pemikiran lokal dalam memahami keberagamaan. Sama seperti orang Kristen. Kita Kristen di Indonesia atau Kristen Indonesia? Kristen Indonesia. Oh. Jadi kalau dikatakan Kristen Indonesia berarti pemikiran Kristen itu telah berbaur dengan pemikiran Indonesia. Tapi mengapa kalian ke gereja pakai jas? Pakai dasi? Mengapa? Itu Indonesia atau Western? Mana? Menurut kalian ke gereja itu pakai jas, kalau dia penatua sentua, pakai dasi, itu Indonesia atau bukan Indonesia? Bukan Indonesia. Tapi kalian katakan tadi Kristen Indonesia. Berarti kalian Kristen di Indonesia. Sama seperti Islam di Indonesia. Membawa tradisi Eropa ke Indonesia. Mengapa orang Eropa itu pakai jas, pakai dasi di sana? Karena dingin di Eropa. Mereka butuh kehangatan. Kita udah panas pun masih pakai dasi, pakai jas. Itu aneh gitu. Lalu setelah panas buatlah AC katanya. Ngapain buat AC? Buka aja baju. Ganti dengan tradisimu. Lihatlah bangunan gerejamu Eropa atau Indonesia? Eropa atau Indonesia? Bangunan kalian itu, bangunan gerejamu itu Eropa atau Indonesia? Lalu kalian katakan kalian Kristen Indonesia. Teologi yang kau pahami sekarang itu teologi Eropa atau Indonesia? Lagu-lagu yang kalian nyanyikan di gereja itu Eropa atau Asia atau Indonesia? Jadi kalian Kristen Indonesia atau Kristen di Indonesia? Mulai sadar kalian. Iya. Kalian belum seutuhnya Kristen Indonesia. Karena yang kalian pelajari teologi Paul Tillich, Calvert. Iya kan? Masih teologi yang dari Eropa semua kan. Buku-buku yang kalian baca buku-buku bahasa Inggris Eropa. Kalian ada buku bahasa Indonesia nggak mau baca. Lebih sur kalian kalau catatan kaki bahasa Inggris kan. Tapi nggak dipahami. Tapi asal sur-sur aja pakai catatan kaki bahasa Inggris. Gitu. Kalau misalnya nanti ada kalian dengar musik den 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 den, itu nuansa apa itu? Lagu apa? Iya, nuansa suasana itu dalam masa apa itu? Itu lagu Eropa atau Indonesia? Iya, berarti kalian bukan Kristen Indonesia. Kalian Kristen Eropa kan? Masa setelah musik-musik Eropa diperdengarkan baru kalian tune in ke Natal? Ada enggak lagu-lagu karo setiap dilakukan itu terbayang kalian Natal? Atau lagu-lagu Toba kalau diputar itu musik itu langsung suasana hatimu kayak Natal gitu? Ada? Apa lagu-lagu Batak atau lagu Simalungun atau lagu apa yang sudah menunjukkan Batak? Apa misalnya? Ya itu Eropa itu yang diterjemahkan ke bahasa Batak. Ada? Gak ada itu. Cari nanti buku endemu, haleluyamu, kita endendemu. Ada nggak lagu-lagu Indonesia yang kalau dinyanyikan itu langsung pikiranmu itu terbawa ke suasana Natal? Gak ada. Itu artinya kalian masih Kristen di Indonesia.
Robahlah cara berpikirmu nanti. Mudah-mudahan kalian bisa filsafat Islam di Indonesia. Lalu nanti kalian melahirkan filsafat modern Indonesia. Kalau sudah kalian melahirkan filsafat modern Indonesia, itu berarti kalian sudah mulai mengkolaborasi filsafat-filsafat itu. Kalian bisa menciptakan lagu-lagu nuansa daerah tapi bagian dari Natal. Kalau kalian nanti ke Jawa pada musim Natal, cerita tentang kelahiran Yesus itu dimasukkan dalam cerita rakyat Jawa. Wow, keren. Jadi musiknya bukan lagi jingle bells, bukan. Musiknya tung 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 tung. Pada itu waktu itu datanglah Maria. Cerita dalam tradisi Jawa. Kita pun menikmati, terbawa kita dalam suasana cerita itu. Bukan dibawa lagi ke kandang domba, lahir di Palungan. Jadi waktu Natal itu yang dibuatkan pohon Natal, kandang domba, Palungan. Karena Palungan yang kita anggap seperti ngasih makan babi itu kan, itulah Palungan, di situlah Yesus lahir. Salah itu. Nanti kalau kalian pergi ke Yerusalem, lihatlah tempat kelahiran Yesus itu di kandang domba. Kandang domba di sana itu mungkin lebih besar dari gunung ini. Kandang domba di sana beda dengan kandang domba dalam bayangan kita. Bukan kandang domba yang di belakang rumahmu itu, yang bau corong. Enggak, beda. Kandang domba itu ya bersih, Palungan itu bersih. Disinilah Yesus lahir. Beda pandanganmu nanti dibandingkan yang ditawarkan di dalam cerita kita. Kandang domba itu bau, lalu tempatnya sempit kecil. Bagaimana bisa manusia masuk ke kandang domba yang kita bayangkan itu? Di sana kandang domba itu di gua, dia di seperti gua, di dalam itu besar. Narasi-narasi yang kita bangun sering salah. Karena kita nggak pernah ke Yerusalem melihat kandang domba itu. Tapi kita pahamilah seperti itu. Nah itu nanti akan lahirlah filsafat modern. Teologi-teologi kalian bukan lagi teologi Eropa, tapi teologi kalian sudah teologi Indonesia. Sehingga kalian Kristen Indonesia. Lagu-lagu kalian bukan lagi lagu-lagu Eropa yang diterjemahkan dalam bahasa Karo, bahasa Toba, bahasa Manulu. Tapi bahasa daerah yang menggumuli lahirnya Yesus atau karya Yesus dalam budaya kalian. Itu makanya nanti berkembang teologi Inloko. Teologi yang dipahami dalam konteks budaya kita. Lahirlah teologi kontekstual. Dan mulailah nanti lahir yang kelima yang kita bahas adalah pemikiran kontemporer. Pemikiran kontemporer. Nah ini nanti akan kita bincangkan teori-teori yang akan dibahas dalam filsafat Indonesia. Jadi bagian-bagian ini minggu depan kita akan coba gumuli ini. Sehingga nanti kalian mulai terbuka pikirannya, oh begini rupanya filsafat Asia, lalu ini filsafat Timur, filsafat Indonesia. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana atau apa kesulitan yang kita hadapi ketika kita belajar filsafat Timur atau filsafat Indonesia. Apa kesulitan-kesulitan kita? Ada beberapa kesulitan kita dalam mempelajari filsafat Timur dan filsafat Indonesia ini. Faktor yang pertama ialah bahasa. Kalau kita nanti belajar filsafat Barat, kita tidak begitu sulit ya, karena pemikiran-pemikiran itu bahasanya mudah dibaca. Karena
karena dia bisa kita baca walaupun dia bahasa Latin atau bahasa Inggris atau bahasa Yunani, masih kita baca karena kalian sudah belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, masih bisa dibaca dan bisa dimengerti. Tapi kalau filsafat timur yang kita baca nanti bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu kan susah kita mengerti. Bahasanya Siddhartha Gautama, bahasa Sanskerta. Bhinneka Tunggal Ika itu kan bahasa Sanskerta. Tutmuri, Handayani bagian dari bahasa Sanskerta. Itu masih bisa karena sudah berulang-ulang itu kita pakai, maka kita mengerti. Kalau saya tunjukkan sekarang misalnya sama kalian buku Empu Tantular atau Empu Sutasoma bahasa Sanskerta itu, jangan-jangan membacanya pun kita nggak bisa karena itu aksara Jawa yang kuno. Sama seperti kalau saya tulis misalnya ini apa ya? Apa ini? Bisa baca ini? Bisa baca? Ini nggak ada belajar bahasa aksara Batak. Wah, sayang sekali. Ya? Ada? Ya, jadi kalian nggak bisa baca ini. Kalian nggak bisa baca, sayang sekali aksara kita itu. Atau kayak mengapa kalian bisa belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, aksara kalian aja nggak kalian bisa tahu. Ini kan marah halim atau misalnya yang mudah. Apa ini? Nggak tahu, saya. Horas atau apa ini? Ramli. Kalau nggak bisa kalian berbahasa Batak, aksara Batak, gimana kalian bisa belajar aksara filosofi Batak atau pandangan hidup Batak yang ditulis dalam aksara Batak? W.H. Johansen saja yang menerjemah Alkitab ke dalam bahasa Batak pakai aksara Batak. Ada punya kitab seperti itu aksara Batak? Saya punya. Harus bisa baca. Di situ banyak filsafat Batak. Jadi kesulitan kita ialah tidak bisa berbahasa. Jadi bahasa Sanskerta ya, bahasa Tionghoa, bahasa Jepang, yang kalian tahu bahasa Korea, hamsamida. Jadi kalau nanti kalian sudah menikah, ya tirulah drakor itu, drama Korea itu, untuk membuat rumah tangga kalian harmonis dan langgeng. Kenapa? Kalau kita bertelepon, suami bertelepon, halo ma, bagaimana keadaanmu? Sehat? Udah makan siang? Sudah. Kalau begitu cara komunikasi suami istri nggak langgeng. Kalau begitu cara jawab istri di rumah, berarti suami menganggap yang dia hadapi itu, yang dia telepon itu bukan istrinya, tapi orang lain. Gitu. Makanya pulang ke rumah pun nggak sur dia, karena dia anggap orang lain yang di rumah itu. Halo, gimana kabar Ina? Sehat? Di mana anak kita? Di sekolah? Kayak orang lain itu bagi dia.
Kalau laki-laki itu kalau menelepon nanti punya suami masing-masing. Kalau dia sudah telepon, bikinlah gaya Korea supaya harmonis. Bagaimana kabar? Sehat sayang? Hamsamida? Hamsamida? Itu gayanya. Saya sehat, bagaimana? Kamu? Suami langsung sehat? Iya. Jam berapa nanti selesai? Saya segera pulang. Wah, tergoda dia pulang. Karena jawaban istrinya memberi hati yang sejuk. Ada aura kembali ke rumah. Tapi kalau jawabannya sehat, di sekolah, udah makan, udah, nggak ada keinginan pulang. Pergi dia ke paker. Sampai di paker, mau minum apa? Ketemu dia, wah isi di rupanya. Ketemu dia di situ. Hati-hati. Karena kadang-kadang rumah tangga itu dia anggap karena sudah resmi menikah, engkau sudah milikku. Tapi dia tidak jaga bagaimana miliknya itu menjadi tetap di rumah itu hatinya. Nah, orang drama Korea banyak membuat suami-suami terpikat. Bacalah, tontonlah gimana orang Korea membuat suaminya terpikat. Tapi hati-hati, Korea itu membuat drama Korea itu kritik sosial kepada Korea sekarang. Kritik sosial terhadap Korea sekarang. Kalau ditanya sekarang di dunia ini negara manakah yang tidak mau menikah? Negara mana? Nomor 1 Korea dan nomor 2 Jepang. Jadi apa yang ditampilkan di drama Korea itu tidak ada terjadi itu di Korea. Itu kritik sosial. Karena orang sekarang tak mau lagi menikah. Yang penting bagi dia sekarang, nanti Korea itu pada akhirnya punah nanti. Habis. Karena orang lagi menikah. Lebih baik dia menikah dengan boneka daripada manusia. Makanya orang Jepang ciptakan istri manusia. Jepang apa? Toys apa namanya? Boneka. Boneka itu kan kalau nggak pergi dia kempeskannya kan. Pergi dia. Pulang nanti di setelnya istri yang ramah. Selamat datang Pak, sudah pulang. Sudah. Mau makan apa? Makan sop. Sebentar saya siapkan. Gaya ngerayu. Buatnya boneka itu gaya ngerayu. Ya? Daripada pulang, kenapa kau terlambat? Ini seberapa ini? Ya, gak mau pulang suaminya. Ada mangsa di rumah, apa namanya? Ada harimau di rumah. Takut dia pulang kan. Mau buka masuk enggak? Disenggak enggak gitu. Nantilah kalian rasakan itu dia. Sekarang belumlah, masih berkhayal-khayal kalian ya. Yang kedua ini konteks budaya. Ini tantangan kita berfilsafat timur. Karena budaya A dengan budaya B berbeda. Beda budaya, beda daerah, beda budaya. Lain lalang, lain ladang, lain belalang. Artinya lain adat daerah, lain adatnya. Batak aja pun begitu. Karo ke Simalungun beda, Simalungun ke Mandailing beda, ke Toba beda. Makanya kalau menikah antar budaya ini ribet. Kalau misalnya orang Jawa menikah orang Batak harus dibatakkan, punya marga supaya bisa melaksanakan adat. Jangankan Jawa, kalau karo ke Batak pun dikarokan dulu supaya bisa diadatkan. Kalau enggak bisa. Saya sudah marga harahap. Kalau menikah sama karo harus dibuat dengan marga apa itu, entah bulangnya atau apanya. Dibuat dengan marga karo. Baru nanti bisa diadatkan. Itu beda, susah.
konteks budaya kita menyulitkan kita berfilsafat. Gitu ya. Itu kesulitan. Yang ketiga kesulitannya ialah soal perbedaan tradisi. Tradisi ini beda. Ada misalnya orang dia di satu daerah makan ayam itu yang sudah besar, ya besar. Itu yang ayam yang dimakan. Tapi ada orang di sebuah daerah, di sebuah tempat yang dimakan itu ayam yang gagal beranak. Kalau di sini disebut sebagai telur buyukan apa? Telur apa ya? Yang gagal beranak itu, yang bau itu. Telur apa namanya? Buyuk ya, telur buyuk ya. Telur yang bau itu kan. Yang itu gagal menetas. Di kita ini sudah dibuang itu, baunya itu luar biasa. Tapi kalau kalian nanti pergi ke apa? Ke Filipina, itu makanan nomor 1. Jadi jangan bayangkan seperti di Indonesia. Di sini kan nanti orang datang tamu dari Indonesia, wah dibawa lah makan itu. Ayam yang gagal beranak itu, yang menetas itu. Apa ini ayam? Jangan mau, jangan nanti disembelih kalian. Lebih baik makan. Nah gitu kan. Itu jangan ke Filipina. Kalau kalian nanti menginjili ke Kalimantan, kalian tamu, lalu diundanglah sebagai tamu kehormatan, yang kalian makan ialah daging busuk. Daging busuk. Itu yang disajikan. Masih ada gini-gini. Itu kehormatan, itu ke tamu. Karena itu makanan utama mereka. Mereka menganggap itulah makanan terenak di dunia. Kita cara makannya pun itu. Jangankan ke sana, ke Toba dikasihlah makan leniura kan? Tahu leniura? Oh ini makanan enak amang, ayo. Sajikan dari depan kan? Nah, makanan enak ini leniura. Ku buka lagi nih ikan mas itu kan berdarah. Gimana cara makannya kan? Ayo bang, enak itu enak. Enak. Tapi gimana cara masuknya? Kan itu kan. Aduh begini kan kena nasi. Tapi emang enggak. Udah itu pun sudah kita paksa masuk. Atau nanti kalian makan ke Papua, dikasihlah pepeda. Makan pepeda kan? Makanlah gak bisa masuk karena kayak lengket itu. Sangkut tuh, karena kayak lendir dia. Kayak lendir. Ya harus kita makan. Jangan katakan enggak enak nanti sakit hati yang apa. Itu beda tradisi. Jadi hatilah makanan ini. Setiap daerah ada keunikan. Tapi jangan kalian langsung menolak. Kalau kalian tolak nanti kalian tidak bisa diterima. Injil tidak bisa masuk. Gitu ya. Kan adanya gereja-gereja kalian di Kalimantan kan. Nanti kalau pergi ke sana janganlah langsung menolak. Kalau nggak mau jangan ke sana. Itu ditanam nanti itu daging itu ditanam sampai busuk. Jangankan gitu, ke kampung mereka ini makan durian itu harus mentah. Kita makan durian yang matang, yang lembut. Bagi mereka itu udah busuk. Sekarang udah berubah, orangnya sekarang sudah mau makan. Tapi aslinya orang Nias itu makan durian yang mentah. Jadi yang sudah lembek itu busuk, nggak dimakan lagi. Kita itu
yang enak. Itu kan beda kan. Jadi beda tradisi. Nah, yang kemudian yang keempat ya, perbedaan konsep filosofi. Konsep filosofi. Jadi bagaimana kita memandang hidup ini bisa berbeda. Nah, ada banyak itu, nanti kalian temukanlah ada banyak perbedaan filosofi di antara kita di timur ini. Nah, contoh orang Cina itu, kalau ada anaknya yang cacat atau ABK, anak berkebutuhan khusus, atau apapun, entah kurang sempurna fisiknya, atau yang muka sedunia itu satu sedunia itu kan, ada muka yang satu sedunia, ada yang macam-macam. Kalau orang Cina menemukan keluarga seperti itu atau dia punya anak seperti itu mereka pelihara itu, mereka rawat, mereka berikan apa yang diminta. Karena bagi mereka itulah pembawa berkat bagi mereka. Semakin mereka sayangi itu, maka usaha mereka, bisnis mereka sukses. Karena bagi mereka itu berkah. Makanya tidak ada beban bagi mereka. Lihatlah kalau ada orang Cina yang anaknya mengalami seperti itu, pasti mereka tidak malu membawa itu kemana-mana. Coba orang Batak seperti itu, dibawa jalan-jalan enggak? Ditinggal di rumah itu, dianggap beban itu, dianggap ada kesalahan apa itu, mengapa terjadi begitu. Dan akhirnya memang tidak jadi berkat. Itu. Jadi kalau ada saudara-saudaramu seperti itu, atau saudara-saudara yang memiliki seperti itu, teman-temanmu, janganlah anggap sepele itu. Ini soal pandangan hidup. Bagi orang Cina memandang itu berkat. Pandangan hidup kita itu berat. Berat merawatnya, berat mengasihinya, berat memperkenalkannya ke orang. Malu punya adik, punya kakak yang tidak sempurna. Malu membawanya ke hadapan ramai. Soal pandangan hidup itu perbedaannya beda. Gitu. Lalu misalnya orang Cina, kalau bangun mall atau rumah, mereka tidak mau pakai angka. Pergilah nanti ke Manhattan, ada lantai 4. Ada, atau mall-mall yang punya Cina. Biasanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, 3A, 5. Nah, itu nomor lantainya. Mereka tidak suka itu. Mengapa? Ini mematikan. Masuk di sini mati. Jadi mereka tidak suka angka 4. Ini mematikan. Yang mereka sukai angka yang sempurna 8, 6, 9. Karena ini mengumpul. Itu filosofi Cina. Di orang Batak bagaimana memandang angka? Orang Batak atau orang Indonesia yang lain kita menganggap ini angka sial. Angka sial ini. Jadi kalau ada acara tanggal 13 bagi orang Batak jangan cari tanggal 13. Bahaya itu. Sial. Kalau ada kamar 13, di kamar 10 tahun. Sial itu. Jangan pilih angka 13. Jangan lihat absenmu nanti. Itu salah. Itu. Jadi angka-angka pun dipersoalkan. Karena pandangan hidup kita beda. Jadi banyak nanti itu perbedaan-perbedaan. Galilah itu nanti dalam filsafat Indonesia. Dan itulah tantangan kita dalam mengerti, mempelajari filsafat Indonesia atau filsafat Timur. Tantangan kita di sana. Tapi karena kita bukan orang filsuf nantinya, mungkin saya katakan tidak kita abaikan ini kan.
Karena tidak mungkin kalian hendak mencari bahasa Sanskerta kan. Tapi kalau kalian tertarik menulis teologi dari sudut pandang filsafat, berarti kalian harus berjuang memahami ini semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada ya sampai di sinilah kita ketemu minggu depan. Kita akan membahas filsafat Indonesia. Oke, silakan siapa yang menutup dengan doa dan nyanyi? Shalom teman-teman. Untuk mengakhiri ibadah kita, untuk mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi Goglas Niro Hadoa Bino. Dua-dua ya. Goglas Niro Hadoa Bino Lukon. Bino Lukon. Bino Lukon. Goglas Niro Hadoa Bino Lukon. Toko Biro Hakon. Mauriate. Goglas Niro Maringan tolongi Tuhan Dia. Mauriate. Goglas Niro Maringan tolongi Tuhan Dia. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di sorga, buat serta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya buatlah pembelajaran kami ini menjadi pedoman buat kehidupan kami di masa yang akan datang. Begitu juga buat Bapak dosen kami, kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dimanapun Bapak dosen kami berada, beri kesehatan, kekuatan, serta kesabaran di dalam didik kami. Bapa yang baik, ini doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya.